two, three, four. Healthy diet atau mengembangkan pola makan atau diet yang sehat. Ini sudah menjadi tujuan bagi setiap orang. Peningkatannya obesitas menyebabkan urgensi ini semakin tinggi untuk menjaga pola makan. Diet merupakan faktor yang penting yang dapat dikendalikan dan berpengaruh pada resiko-resiko yang menyebabkan penyakit maupun kematian seseorang. Para ahli memperkirakan bahwa pola makan yang tidak sehat berkontribusi terhadap lebih dari 400.000 kematian per tahunnya. Perubahan pola makan atau diet ini sangat penting bagi orang yang beresiko atau sudah didiagnosa dengan penyakit kronis seperti penyakit arteri, koroner, hipertensi, diabetes, dan kanker. Lalu, penyakit ini pun disangkut pautkan dengan SES yang rendah atau sosioeconomic status yang rendah, karena sebagai contoh, supermarket di lingkungan dengan SES yang tinggi memiliki lebih banyak produk makanan berorientasi kesehatan daripada supermarket di daerah berpenghasilan rendah. Jadi meskipun motivasi untuk mengubah pola makan seseorang ada, makanan yang ada mungkin tidak mendukung untuk kesehatan. Atau mengubah pola makan. Dengan adanya perubahan pola makan atau diet yang benar dapat meningkatkan kesehatan individu. Semisal diet tinggi buah-buahan atau tinggi serat. Ini dengan memakan banyak serat dapat melindungi dari obesitas dan penyakit kardiovaskular dengan menurunkan kadar insulin. Lalu ada diet rendah lemak, di mana individu beralih dari lemak trans yang biasa digunakan di makanan cepat saji atau gorengan dan lemak jenuh dari daging dan produk susu ke lemak tak jenuh ganda dan lemak tak jenuh tunggal, merupakan perubahan yang menyehatkan, jadi dapat menurunkan kadar lemak yang ada dalam tubuh. Selanjutnya diet Mediterania, yaitu adalah diet dengan pola makan rendah karbohidrat dengan sumber lemak dan protein vegetarian serta sedikit roti dan makanan tinggi karbohidrat lainnya dapat meningkatkan efek yang menyehatkan. Jadi, semakin pola makan diet disukai dan mudah untuk diterapkan, maka akan membuat kepatuhan jangka panjang kepada individu yang melakukan perubahan pola makan ini atau diet. Yang kedua ada resistant to modifying diet, yaitu stress and diet and who controls their diet. Banyak orang mengalami kesulitan dalam mengontrol program diet mereka. Pada awal melakukan diet, mereka cenderung memiliki semangat yang lebih tinggi. Namun seiring dengan berjalannya waktu terjadi penurunan. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor itu dapat teman-teman baca dalam makalah kami. Ketidakmampuan individu dalam mempertahankan program diet mereka inilah yang disebut dengan resistansi to modifikasi diet. Berikutnya ada stres dan diet. Kita ketahui bersama bahwa orang yang dalam keadaan stres atau dalam keadaan tertekan cenderung memiliki pola hidup yang tidak sehat, seperti dalam pola makannya. Hanya ketika merasa tertekan, mereka itu suka yang namanya mengemil dan memakan makanan yang berlemak. Hal ini itu sangat tidak baik untuk kesehatan mereka dan dapat menimbulkan penyakit lainnya. Oleh karena itu, stres dan diet ini memiliki hubungan yang erat satu sama dengan yang lain. Berikutnya itu ada who controls their diet, atau siapa yang mengontrol diet mereka. Orang-orang yang tergolong intelijensi tinggi itu memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur pola makannya. Mereka juga memiliki kemampuan yang baik juga dalam mengatur kesehatan mereka sendiri. Orang-orang inilah yang merupakan orang-orang yang mampu mengatur diet atau hidup mereka. Selain itu, orang-orang yang memiliki efikasi diri yang baik dan self-control yang baik juga dapat memiliki kemampuan dalam mengontrol kehidupan diet mereka. Selain itu, dukungan dari keluarga dan juga pengetahuan yang lebih mengenai
di diet yang sehat juga mendukung seseorang dalam mempertahankan program dietnya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa orang yang dapat mengontrol diet mereka adalah diri mereka sendiri. Nah, diri mereka sendiri ini melingkupi pengetahuan dan cara-cara yang digunakan dalam melakukan program diet tersebut. Intervensi untuk memodifikasi atau improvisasi diet ini merupakan sebuah cara untuk mengurangi berat badan yang berfokus pada bagaimana kita mengatur pola makan kita itu sendiri dengan baik. Dapat dijelaskan dan dicontohkan bahwa diet ini dilakukan dengan cara mengurangi porsi makanan, mengemil, dan mengkonsumsi minuman manis. Jika kita terus-menerus makan cemilan serta minum minuman manis secara berlebihan, maka kita akan berpotensi mengalami obesitas. Bahkan jika kita terlalu berlebihan dalam mengonsumsi minuman manis, maka kita akan berpotensi untuk terkena serangan jantung. Peran psikologi dalam diet ini, psikologi dapat berperan dalam menjaga orang tersebut melakukan pola makan yang baik, serta mencontohkan, memberi pelajaran bagaimana untuk menahan diri untuk tidak makan secara berlebihan, seperti dalam pesta atau dalam sebagainya. Dalam hal ini, hubungan keluarga dan lingkungan sekitar juga mendukung untuk melakukan hal tersebut. Dengan intervensi ini, kita diarahkan untuk hidup dengan lebih sehat. Hidup sehat dapat diartikan bahwa salah satunya kita dapat mengonsumsi makanan secara bijak, yaitu tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Hidup sehat dapat dilakukan seperti mengurangi makanan yang mengandung lemak dan mengganti makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang lebih banyak untuk dikonsumsi. Komponen makanan. Semua nutrisi penting untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Namun dalam hal ini terdapat 5 jenis komponen kimia selain air, yaitu makanan yang memberikan nutrisi khusus untuk fungsi tubuh. Di antaranya karbohidrat, lipid atau lemak, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat sendiri yaitu di dalamnya terdapat gula yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Lalu lipid atau lemak yaitu lemak yang memberikan energi bagi tubuh. Lalu lipid sendiri termasuk lemak jenuh dan tak jenuh serta kolesterol. Yang ketiga, protein. Protein ini penting terutama di sintesis tubuh bahan sel baru. Mereka terdiri dari molekul organik yang disebut asam amino. Lalu yang keempat, vitamin. Vitamin adalah bahan kimia organik yang mengatur metabolisme dan fungsi tubuh. Vitamin digunakan untuk mengubah nutrisi menjadi energi, memproduksi hormon, dan mencegah produk limbah dan racun. Lalu mineral. Mineral yaitu zat organik seperti kalsium, fosfor, kalium, nutrium, zat besi, yodium, dan zinc yang masing-masing penting dalam perkembangan dan fungsi tubuh. Jadi makanan tersendiri selain itu juga mengandung serat yang dianggap nutrisi, yang tidak dianggap nutrisi karena tidak digunakan dalam metabolisme tubuh, tetapi masih digunakan dalam what people eat. Jadi mengapa orang makan dan apa yang mereka makan? Jawabannya yaitu menyangkut faktor biopsikososial. Salah satu faktornya adalah proses bawaan. Misalnya bayi yang baru lahir menyukai rasa manis dan menghindari rasa pahit. Jadi bahan kimia otak dapat membiasakan orang untuk makan makanan berlemak dan mengaktifkan pusat kesenangan otak ketika mereka memakannya. Faktor lainnya yaitu keterampilan seseorang. Misalnya kemampuan untuk mengatur makan
atau mengelola pembelian makanan. Jadi semakin mampu orang dalam menetapkan tujuan, merencanakan dan memantau makanan yang mereka konsumsi, semakin sehat juga pola makan mereka. Faktor lainnya adalah lingkungan atau pengalaman seseorang dengan makanan. Yang pertama, kita akan membahas keterkaitan antara diet dengan atherosclerosis. Atherosclerosis ini sendiri apa? Dia adalah kondisi di mana terjadi penumpukan plak lemak di dalam pembuluh darah manusia. Jadi di dalam darah kita itu di dalam pembuluh darah itu diproduksi sebagian besar kolesterol yang merupakan zat yang berlemak, dan sisanya itu diproduksi lewat makanan-makanan yang kita konsumsi. Ada dua jenis lipoprotein yang berperan penting untuk meningkatkan maupun menurunkan kadar kolesterol dalam darah seseorang, yaitu ada LDL atau lipoprotein densitas rendah dan HDL atau lipoprotein densitas tinggi. Nah, LDL ini sering kita sebut sebagai lemak yang jahat karena LDL ini berfungsi untuk meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah kita, sedangkan HDL ini disebut sebagai lemak yang baik karena dia yang kemudian akan membawa LDL ini ke hati untuk kemudian dibuang. Nah, ketika seseorang ingin mengurangi kadar kolesterol di dalam darah atau memperrendah resiko dia terkena kardiovaskular atau serangan jantung dan stroke yang diakibatkan oleh tingginya kadar kolesterol di dalam darah, maka mereka akan melakukan yang namanya diet kolesterol. Diet kolesterol ini dimaksudkan untuk membatasi dan menghindari konsumsi pada makanan-makanan tertentu, makanan-makanan yang khususnya itu memiliki kolesterol yang tinggi, misalnya itu seperti telur, kemudian produk-produk susu dan daging-dagingan yang berlemak. Seseorang yang melakukan diet kolesterol ini itu terbukti akan menurunkan kadar kolesterol di dalam darah mereka. Jadi diet kolesterol ini sangat berfungsi dan bermanfaat untuk mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah dan mencegah seseorang mengalami penyakit seperti kardiovaskular atau serangan jantung hingga kepada stroke. Keterkaitan antara diet dan hipertensi. Hipertensi itu adalah keadaan di mana seseorang memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dari biasanya atau di atas normal, yaitu di atas 140/90. Kenapa tekanan darah ini menjadi lebih tinggi? Biasanya zat yang paling berperan penting dalam meningkatkan tekanan darah seseorang yaitu natrium klorida yang biasanya kita temukan pada makanan-makanan yang mengandung banyak garam, contohnya seperti goreng-gorengan atau makanan-makanan ringan lainnya. Nah, ketika seseorang itu ingin mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat, ingin tidak terkena hipertensi, mencegah, dan kemudian bisa juga orang yang mengalami hipertensi ingin memperbaiki pola hidupnya, maka dia akan melakukan diet. Diet ini juga adalah metode utama yang disarankan juga oleh dokter, yaitu untuk mengubah pola gaya hidup dan pola makannya. Diet untuk hipertensi ini disebut sebagai diet rendah natrium. Kenapa? Karena tadi zat natrium inilah yang berperan pada peningkatan tekanan darah seseorang. Diet ini dilakukan dengan maksud untuk menurunkan berat badan, jadi menjaga agar berat badan itu stabil, berat badan yang sehat, dan kemudian menghindari serta mengurangi konsumsi terhadap makanan-makanan yang punya kandungan garam yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan hasil riset dan bukti-bukti dari penelitian itu menunjukkan bahwa orang yang mengalami hipertensi dan melakukan diet natrium ini mengalami penurunan pada tekanan darahnya, jadi tidak lagi tinggi tapi bisa menjadi lebih normal. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara diet dan kanker. Mengapa diet ini berhubungan dengan kanker? Jadi ternyata diet itu bisa membantu seseorang untuk menurunkan resikonya terkena kanker. Jadi ketika seseorang menjaga pola hidupnya menjadi lebih sehat dengan melakukan diet, jadi dia menjaga berat badan idealnya supaya tetap sehat, kemudian membatasi pengonsumsian
konsumsi pada makanan-makanan tertentu yang bisa memicu sel-sel kanker, misalnya seperti makanan berlemak, daging-dagingan yang berlemak, kemudian goreng-gorengan, itu juga bisa memicu sel kanker. Dan juga mengganti dari makanan-makanan tersebut ke makanan yang lebih sehat, seperti mengkonsumsi lebih banyak ikan, lalu mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Nah, dengan melakukan diet ini, maka seseorang itu memiliki resiko yang lebih kecil atau lebih rendah mengalami kanker dibandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukan diet seperti tadi dan sembarangan saja makannya. Jadi pola hidupnya tidak sehat, dia tidak membatasi makanan yang masuk sehingga lebih memiliki resiko tinggi mengalami kanker.